Hati-hatilah dalam hidup bergaul dengan orang-orang yang jahat. Hati-hatilah kita dalam hidup ini. Walaupun orang kaya dan perkasa, berkuasa, kalau memang niatnya jahat, tetap saja dia jahat. Akhirnya pada saat itulah Rahwana yang licik, Rahwana yang sakti mandraguna ini dan perkasa ini, dia menggunakan ilmu sihir pula. Dia menjadi menyamar sebagai seorang resi yang luar biasa, yang bijaksana. Om Swastiastu. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, pada kesempatan yang penuh anugerah ini, izinkan saya menyampaikan kembali, yaitu siraman rohani. Namun sebelumnya, mari kita mendekatkan diri yang memuja kebesaran Brahman. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Sat Sat Param Brahma, Tasmai Sri Guru Yanamah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa melimpahkan rahmat anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang budiman, dimanapun berada, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa seorang perkasa dan berkuasa di zaman dahulu yang sakti mandraguna, tetapi hancur juga ulah perbuatannya sendiri. Kita bisa mengambil hikmahnya. Hal ini yaitu terjadi di kerajaan Alengka, yaitu seorang Rahwana ini adalah mereka punya kekuasaan yang luas, punya pengaruh yang hebat. Dia sakti dan dia kaya raya. Namun perbuatannya, dia sangat menyimpang dari ajaran kebenaran dan dharma itu. Satu contoh, tatkala kita menyadari Rama, Laksamana, dan Dewi Sita itu ada di tengah hutan. Mereka melakukan tapa setelah mengalami pembuangan, yaitu masa 14 tahun di tengah hutan. Tapi pada saat itu Rama dan Laksamana kompak, akur. Begitu juga Dewi Sita itu sangat bakti sekali dengan Rama. Suatu ketika Rahwana ini sangat tertarik sekali dengan kecantikan Dewi Sita. Padahal dia tahu Dewi Sita memiliki suami yang namanya Sri Rama. Pada saat itu pula Rahwana ini memanggil itu Marica. Dia menyuruh agar Marica mau menggunakan sihirnya menjadi kijang emas agar Dewi Sita tertarik. Dan dia kalau tidak mau pasti dibunuh oleh Rahwana. Tapi akhirnya Marica berkata dalam hati, daripada saya mati di tangan orang jahat seperti Rahwana, mendingan saya mati di tangan orang suci seperti Sri Rama. Akhirnya dia menyepakati dan dia mau melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Rahwana karena ancaman Rahwana. Setelah menjadi kijang emas, maka pada saat itu dia sangat dekat, yaitu di tempat pertapaan, yaitu Sri Rama di sana. Dewi Sita tertarik sekali. Dewi Sita dia berkata, wahai Baginda Raja Rama, aku mohon tangkap kijang itu. Aku sayang sekali melihat seekor kijang ini. Pada saat itu Rama menyanggupinya dan dia berkata kepada adiknya Laksamana, Laksamana, jangan tinggalkan kakakmu kemanapun, karena situasi kondisi di tempat ini sangat beda. Baiklah Rama. Begitu Rama akan mengejar kijang emas itu, loncatan kijang semakin jauh dan Rama semakin penasaran. Nah, pada saat itulah Rama akhirnya melihat kijang itu melompat ke jauhan itu. Dia terpaksa melepaskan panahnya. Dan pada saat dia melepaskan panah itu tepat sekali, yaitu kijang itu kena
pada saat itulah kijang siluman yang tidak lain adalah Marica itu berteriak, "Tolong, tolong adikku Laksamana." Pada saat itu didengar jelas oleh Dewi Sita, sehingga pada saat itu Sita memaksa, kakakmu tewas, minta tolong. Kenapa kau masih di sini? Padahal Laksamana waktu itu menegaskan, "Kakak Kipar, aku tahu Rama itu tidak akan mampu disentuh oleh benda apapun. Beliau mempunyai suatu kesaktian." Justru sebaliknya pada saat itu kakak iparnya marah. "Apakah kau menunggu jandaku sehingga kau tetap di sini?" Akhirnya dia merasakan kekesalan dalam hatinya. Namun dia menyayangi, menghormati kedua yang namanya baik Sri Rama maupun Dewi Sita. Pemirsa yang terkasih, yang budiman, akhirnya pada saat itu dia itu memutuskan, "Kakakku ipar, tolong jangan lewat garis ini. Aku bikinkan kau penyengker," istilahnya. Nah, pada saat itu begitu melihat bahwa Rama sudah jauh, Laksamana tidak ada, maka pada saat itu pula Rahwana mencoba dengan ilmu sihirnya. Dia itu masuk tapi tidak mampu, karena apa yang dibuat oleh Laksamana luar biasa hebatnya. Akhirnya pada saat itulah Rahwana yang licik, Rahwana yang sakti mandraguna ini dan perkasa ini, dia menggunakan ilmu sihir pula. Dia menjadi menyamar sebagai seorang resi yang luar biasa, yang bijaksana. Maka pada saat itulah dengan jenggotnya yang panjang dia berkata, Wahai penghuni pertapa ini, sedekah, sedekah, aku minta, aku lapar." Maka pada saat itu Dewi Sita keluar dari gubuk itu. "Tolonglah masuk ke sini," katanya. Tapi dia, Rahwana, yang sudah tahu bahwa ada kekuatan gaib yang dibuat oleh Laksamana pada saat itu, dia berpura-pura, "Aku tidak bisa masuk, aku lapar sekali, tenaga aku tidak ada." Maka daripada itu, akhirnya Dewi Sita dipaksa untuk keluar membawakan itu. Dan setelah dia melewati garis yang dibuat oleh Laksamana pada saat itu, maka pada saat itu dia menyuruh begitu tangannya lewat, maka dilarikanlah dia oleh Rahwana. Jadi apalah gunanya orang kaya, orang perkasa, orang berkuasa dan masih melakukan perbuatan-perbuatan jahat seperti itu, mengambil miliknya yang bukan menjadi miliknya sendiri. Ini adalah bertentangan dengan Dharma. Pemirsa yang budiman, mudah-mudahan tidak ada manusia di zaman ini yang mempunyai sifat congkak, serakah, dan sombong seperti itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya terjadi proses panjang, pertempuran yang luar biasa, maka dia pada akhirnya tewas juga. Mengapa dia tewas? Karena Tuhan berpihak kepada orang yang benar dan tidak suka berpihak kepada orang yang jahat seperti raja yang Rahwana itu. Nah, hati-hatilah dalam hidup bergaul dengan orang-orang yang jahat. Hati-hatilah kita dalam hidup ini, walaupun orang kaya dan perkasa berkuasa, kalau memang niatnya jahat, tetap saja dia jahat. Hal ini juga terungkap di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 16, Sloka 7. Prawartirca narotirca jenana widur asurah nasaucam napi cacaro nasatyam tesu wicyate. Orang jahat itu dia tetap saja jahat, asal ada kesempatan dia pasti jahat. Karena tidak ada kemurnian dalam jiwanya, tidak ada kasih sayang dalam jiwanya. Inilah yang melandasi kenapa orang-orang seperti itu melakukan perbuatan jahat yang bertentangan dengan Dharma. Pemirsa yang terkasih, dapat kita lihat walaupun dia kaya, perkasa, tapi kalau dia berada pada kondisi yang tidak benar atau kejahatan, akhirnya dia hancur akibat perbuatannya sendiri. Semoga hal ini menginspirasi kita dan bermanfaat bagi kita. Mari kita, walaupun sedikit sekecil apapun yang kita miliki, kita bersyukur selalu kepada Tuhan dan tetap kita mewujudkan ke jalan Dharma. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya akhiri dengan Pramasanti.
Om Santi 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 Om.